kali Pak. Ini Pak. Iya Pak. Apalagi yang mau dipinggirin? Orangnya mau dipinggirin. Berat orangnya. Oh ya, sudah bersama dengan Koko Agnew dari Surabaya ya. Kita jaga jarak ya. Jadi saking banyak netizen yang WhatsApp Koko Agnew minta ngevlog lagi, banyak pertanyaan yang perlu dijawab ya. Akhirnya lagi bisnis di Jakarta, Koko Agnew menyempatkan diri ya untuk ngevlog bareng kita gitu loh. Betul ya Koko Agnew? Bener. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Coba sampai ketemu, Bob. Nah, ada jamurnya, lihat udah Masih ada. panjang. Cuman gua potong udah panjang udah segini. potong. Geli lihat ya. Geli. Enggak kayak ada lalat gitu. Oh, Jadi geli-geli potong, gitu ya. berasa. Jadi ya signalnya agak buruk. Oh gitu ya. Iya. Terlalu panjang, antena juga nggak bagus ya kok ya. Nggak bagus. Nah, put me in the backlight. Jadi gimana kok? Ada pertanyaan apa dari para netizen dog lover yang nyampe ke WhatsApp lu gitu loh, nanya. Jadi gini Bob, sudah setahun lebih ya kita nggak ketemu dan kita nggak ngobrol. Enggak sampai setahun, terakhir di sini. Setahun lah. Ya hampir. Lu kok selalu nawar aja sih, gua ngomong setahun ya setahun gitu loh. Ntar bayaran lu gua tawar lu. Sampai ngeces, sampai ingusnya keluar. Ya gimana? Jadi gini, saya mau jelasin ketemu sama lu bahwa di WhatsApp gua ini banyak orang yang tanya antara apa sih working line, apa sih show line. Nah iya, banyak yang tanya juga tuh, apa bedanya show sama walking line? Jadi gini, semua anjing herder German Shepherd itu adalah anjing kerja di Jerman. Jadi anjing kerja dia dipakai untuk polisi, dia dipakai untuk gembala domba, dia dipakai untuk keperluan aktivitas semacam patroli gitu, lah. Gitu ya. Jadi, anjing kerja lah namanya. Anjing kerja. Jadi gini, orang sering salah ngomong bahwa aku mau cari yang working line. Herder itu working line. Cuman yang tidak anatomi show itu dipakai oleh orang-orang di Jerman sana untuk keperluan yang tadi itu polisi dan keperluan sosial. Jadi semua anjing herder itu working line. Maksudnya semua anjing herder itu bisa dipakai buat walking. Bisa pakai buat walking. Jadi judulnya anjing, cuman bedanya kalau walking line mananya coklat sama hitam, yang show line itu juga coklat sama hitam. Cuman ada lagi anjing yang warna all black dan yang main sable abu-abu. Dan sable abu-abu dan all black itu karena dia bisa ikut show di Jerman, bukan tidak bisa, tapi selalu urutannya kebanyakan di belakang. Oh. Karena kan terutama mengutamakan warna, bukan jelek loh. Ada jelek, anjing all black, ada anjing sable yang anatominya bagus. Tapi kan namanya show anatomi kayak peragawan, masa cari yang warnanya seperti gitu? Oh, beda warna ya. Beda warna. Jadi sama sebetulnya semua anjing herder itu disebut working line. Rottweiler juga disebut working line. Anjing pekerja. Doberman itu juga sama. Mungkin kalau yang walking line itu lebih spesifik kali kok. Walking line itu lebih spesifik, memang dia tidak dipakai untuk show, otomatis dipakai untuk kerja. Yang istilah dari bapak induk, dari kakek nenek udah walking. Ya kan? Ya, dan dia tidak memperhatikan anatomi. Ya, jadi tapi memang pada dasarnya German Shepherd itu adalah anjing walking. Anjing working. Ya. Anjing working, anjing pekerja. Jadi bukan gua mau cari German Shepherd tapi yang working line. Nggak ada. Semua German Shepherd itu adalah working line. Oh. Anjing pekerja. Lain kalau kita bicara dengan Husky itu anjing main. Anjing semacam anjing hias. Spot dog maksudnya. Ya, Husky, Choco, itu semua Dalmatian lah apa, itu semua anjing hias. Lain dengan anjing gembala Jerman. Jadi supaya semua orang di Indonesia ini yang sering cari anjing ke saya ini supaya tahu. Jadi lu kalau misalnya orang lain cari anjing di tempat lain juga jangan cari yang working line, nggak ada. Judulnya tetap German Shepherd. Oh, jadi menurut lu German Shepherd ya walking? Ya anjing working line. Cuman orang di sini kan salah kaprahnya itu nganggap walking. Oh, all black itu pasti working line. Warna sable pasti walking line. Enggak. Belum tentu. Belum tentu. Anjing sable dan all black
yang goblok juga banyak. Oh, yang nggak bisa walking ya? Yang nggak bisa walking Ya. juga banyak. Anjing herder yang show line, yang pinter banyak. Ada juga ya. Asal di sekolah nggak ada anjing pinter lah. Anjing itu karena kebiasaan. Cari, dia tahu cari pekerjaannya begini. Kalau pinter dia bisa main gitar. Oh. Itu karena kebiasaan dia dilatih. Anjing untuk dilatih duduk sit, tahu sit ini begini, dia akan melakukan hal yang serupa seperti yang pernah dia dengar. Semua sama, semua anjing lah. Cuman memang kecerdasan anjing itu memang ada. Tingkat kecerdasan. Ya, tingkat kecerdasan memang ada. Ya. Sekarang tanya, gimana caranya tahu anjing pintar apa enggak? Biasanya kita bisa baca dari dia punya kelakuan sehari-hari. Anjing itu selalu pengen tahu. Apa-apa selalu kepingin dia duluan, bukan dominan ya. Kalau dominan itu nanti arahnya ke agresif, gigit. Tapi apa-apa dia kepingin tahu. Terus setiap ada orang lewat, dia selalu cari tahu apa. Bukan cuma matanya yang dimainin. Kalau matanya dimainin biasanya itu anjing galak. Ini Pedo, bedanya. Cium-cium gitu ya. Ya, lihat-lihat ada orang lewat, dia lihat kepalanya diangkat, lihat. Itu ciri-ciri anjing pinter. Anjing yang lebih cerdas. Lebih gitu. cerdas. Yang lebih gampang diajar. Ya, gitu. tapi bukan katanya bukan anjingnya yang nggak ngangkat kepala gini goblok, enggak. Ada yang kalau tidak dibangun dia nggak keluar, Oke. nggak diajarin dia nggak bisa. Cuman kalau anjingnya biasanya cuman duduk mainnya, cuman matanya aja yang main, itu biasanya anjing itu galak. Biasanya. Biasanya ya. Iya. Terus ada orang yang tanya, kok anjing header tuh kakinya bengkok? Anjing header ini kakinya nggak kuat. Gini, perlu saya jelasin. Anjing header itu anjing pekerja. Itu beda dengan anjing-anjing lain, Rottweiler, semua anjing. Yang ada di sini cuma German Shepherd. Dia harus pose, setan. Nanti bisa lihat videonya di Pak Putra atau Pak Bobi, saya ada kirim video stand-nya bukan cuma foto, video stand. Jadi pada stand kaki yang nomor 4 itu harus ditarik. Itu harus punya siku kaki belakang. Siku kaki belakang itu penting sekali untuk satu keindahan. Ya kan? Kalau anjing header tidak ada siku belakangnya, pasti kotak. Di standin pasti kotak. Bujur sangkar. Bukan Enggak, persegi. Persegi. Jadi anjing perlu siku. Nah, siku belakang ini ada yang terlalu ekstrim, ada yang normal, biasa. Kalau terlalu ekstrim, itu biasanya karena dia kaki belakang sikunya ekstrim, dia biasanya sewaktu kecil kakinya goyang. Oh, lagi kecil lagi jalan goyang. Goyang. Orang yang bilang itu kakinya X. Tidak salah, karena bentuknya seperti X. Ya jadi begini ya. Ya, kalau kita tidak bisa memperbaiki sampai besar dia akan seperti begitu. Nah itu mesti gimana ya penanganannya itu? Cara penanganannya itu sebetulnya gampang sekali. Satu, bisa dibantu dengan vitamin namanya glukosamin. Itu pasti glukosamin, beli di apotek. Kedua, dia harus banyak dilepas main-main, diumbar. Dia tidak boleh di jalan tuntun pakai tali. Karena semakin dia pakai tali, dia semakin narik, kakinya akan semakin rusak. Bukan HD atau hiplasia, bukan. Anjing lihat kakinya X, ini hip. Bawa ke dokter, oh ini hip. Suruh rongsen aja. Dan perlu orang-orang tahu, anjing umur 3 atau 4 bulan, kalau misalnya di ronsen, misalnya nih, di pinggulnya ini ada jaraknya renggang, asal tidak meleset, ya, itu bukan hip. Karena di Jerman itu nanti pada waktu umur 8 sampai 9 bulan, itu di ronsen kembali. Ya kan ronsen hip itu kan nggak bisa dibawa 6 bulan ya kalau nggak salah ya. Iya, di Indonesia kecil-kecil, kaki goyang, yang nggak terima ada nih, beli sama saya itu nggak terima, marah-marah dibawa. Dasar dokternya juga, maaf nih yang nggak ngerti ya. Oh ini hip ini, karena ininya lepas. Nanti umur 8 dan 9 bulan itu di ronsen kembali. Jadi gini loh, ini bener. Pertama nggak bisa di ronsen biasa, hip itu mesti ditarik. Betul. Ya kedua, anakan itu ada jarak karena dia untuk pertumbuhan. Betul. Jadi manusia juga sama, ya anak gua si Michael, kita mau tahu masih bisa tinggi gak, itu di ronsen tuh. Nah begitu dilihat, oh ternyata udah nggak bisa karena udah mepet. Bukan gitu, karena bapaknya pendek. Bapaknya tinggi besar gini, lu jam. Iya saja. Ya. Jadi masalah jarak ini di anakan memang begitu. Iya. Ya kan semua jari-jari juga pasti ada jarak
Ya, jadi kalau mau hip itu mesti ditarik, anjing mesti dibius karena itu sakit itu. Jadi ada beberapa pembeli dari saya marah-marah, ngomongnya saya nipu lah, anjing kakinya bengkol lah ini. Saya tekankan di sini. Bahasanya Jakarta kalau nggak salah, lu beri anjing berapa duit sih? Kalau duit cuma segitu, gua punya banyak. Jadi nggak usah bilang gua nipu. Anjing itu perlu proses untuk jadi lebih bagus. Di Jerman itu anjing populasi herder puluhan ribu. Yang bagus itu cuma ribuan, ratusan. Jadi jangan terpengaruh orang, oh ini anjing kakinya bengkok nih, belinya salah, lu ditipu nih. Agnew Tanto, Raja Herder Indonesia ya Bob, nggak akan nipu kalau cuma uang segitu aja, nanggung. Kan nipu-nipu yang banyak gitu loh. Saya tidak akan menjerumuskan orang, oh ini anjing jelek gua bilang sama aku, enggak. Kalau jelek biasanya saya pakai yaitu dijual untuk orang sekolah yang tidak perlu anatomi kan, untuk show apa, untuk working land, untuk sekolah, untuk keperluan polisi atau untuk keperluan apa itu biasanya mereka yang beli. Tapi kalau bagus saya pakai untuk show dan saya jual ke orang-orang yang penyayang anjing gembala Jerman. Pertanyaannya, kenapa di IQ tidak ada jelek? Karena bapak ibunya bagus. Jadi keluar anjing jelek itu jarang sekali. Saya kalau macakkan anjing, saya lihat betina ini darahnya siapa atasnya. Bapaknya itu siapa? Oh kira-kira keluarnya bisa begini dan tidak mungkin meleset. Nah, yang tadi balik lagi kalau yang ke kaki goyang itu pas lagi anakan, itu selain itu harus banyak dilepas. Dilepas di rumputan, di komplek perumahan ada rumputan, main aja, suruh dia main bola. Cukup satu hari, cukup 15 menit, tidak perlu lama-lama. Tiap hari sampai dia umur 7 bulan. 7 bulan. Jadi boleh pakai tali jalan-jalan, tapi tidak boleh dia tarik. Kali kalau jalan di samping kita nggak masalah. Samping nggak masalah, tapi dia kalau narik di depan nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi ada yang orang yang cerita sama saya, anjingku kok pinter, kenapa? Iya tak ikat di sepeda, dia narik sepeda. Ini bikin kaki rusak. Ini bikin kaki rusak. Nggak cuma rusak belakangnya, depannya pun juga rusak. Dan ingat tuh, jangan sekali-sekali menarik anjing atau jalan di sebelah anjing pakai sepeda, apalagi sepeda motor, pasti jebol. Nggak boleh itu ya? Nggak boleh. Satu, dia pasti akan miring jalannya. Kedua, karena ngikutin kita kan. Kedua, lu kan nggak tahu dia capeknya seberapa. Lu kan enak tinggal genjot aja. Lu kan nggak tahu dia capeknya seberapa. Kalau kita capek, dia 2 kali lebih capek. Jadi kita harus hati-hati. Jadi banyak orang-orang yang nggak ngerti akhirnya kembali lagi nyalain gua. Ini jual anjing kakinya bengkok, jual anjing kakinya penceng apa segala macam. Gak ada. Di channel gua ada. Itu ada di video namanya Groovy. Nanti si Putra bisa, tolong Putra di-upload yang namanya Groovy. Itu Groovy waktu kecil kakinya goyang. Bagus. Saya nggak mau jual. Nanti masalah. Sembuh kakinya balik setelah dia umur 7 bulan. Lepas aja tiap hari dia main-main. Udah main-main kasih temen satu, dia main-main udah. Balik, pasti balik. Nggak ada lah anjing kalau kakinya sikunya terlalu ekstrim terus goyang terus nggak balik, nggak. Tapi perlu waktu dan kita harus tahu. Nah kembali yang sikunya normal biasa, dia tidak mengalami kaki goyang. Tapi kalau kita nggak bisa piara, kita taruh di kandang terus, dia nggak pernah olahraga, nggak pernah jalan, hancur juga. Pasti hancur. Jangan herder Chihuahua yang punya lu kecil, lu kandangin coba, hancur kakinya. Itu yang kaki yang sikunya tajam itu nggak boleh berdiri-diri juga ya? Karena dia nggak boleh berdiri-berdiri begini, karena sangat berbahaya. Ya. Karena dia tidak boleh menopang badannya dia. Dia cuma boleh jalan, lari-lari, main-main, kasih bola, main-main, pasti balik. Wah, gua niru-niru lu, Bob. Tapi gue pakai yang gede. Waduh, batu-batu gue gak biasa. Kata Ya, bini gue, niru siapa? Niru Bobby. Iya, hanya orang yang luar biasa yang bisa minum minyak angin. Bener. Dan yang ukurannya tidak terlalu gede. Botolnya maksudnya. Iya. Kalau botol gede minum mampus lah. Jadi kembali lagi masalah itu adalah yang kaki siku, kaki siku tajam ya. Terus masalah warna. Warna itu pun juga genetik. Ingat ya, warna, gigi itu adalah genetik.
Jadi kalau misalnya telinga itu pun genetik. Kalau telinganya goyang terus itu genetik dari bagian atas bapak-bapaknya. Kenapa? Di Jerman bisa betulin, di sini orang tidak bisa betulin, yang bisa betulin cuman EQ Tanto. Betulin gimana maksudnya? Goyang kan? Oh, nggak keker gitu? Iya, anjing kecil kan misalnya ini goyang, orang biasanya kalau nggak bisa betulin, itu biasanya nanti berdiri ada yang satu begini, ada yang buka seperti sapi begitu. Makanya saya sering-sering terakhir ini saya jual, kalau saya lihat 3 bulan kupingnya masih, telinganya masih belum, kok saya plester. Saya kepengen anak-anak itu berdiri seperti anjing Jerman telinganya. Bukan dia tidak berdiri, tapi berdirinya tidak baik. Harus saya betulkan. Karena telinga itu penting melihat gagah seekor anjing gembala Jerman. Ya, telinga itu penting. Kalau dia ngeplek ya jelek ya. Ya, terus masalah gigi. Ini lain dengan apa namanya? Bulldog, Shih Tzu yang giginya harus undershot, header harus scissor. Kalau ada yang tidak scissor tidak apa-apa, tapi dia tidak bisa pakai untuk show. Nggak bisa show. Tidak bisa show. Kenapa kok bisa tidak scissor? Itu genetik. Genetik ya. Ya, terus ada yang giginya kurang. Tidak masalah, tidak mengganggu dia punya kehidupan atau kesehatan, tidak mengganggu dia makan. Cuman itu kembali genetik dan tidak bisa ikut show. Anjing piara di rumah, piaranya ngawur-ngawuran, gigi depannya kurang 1, komplainnya dari Sabang sampai Merauke. Tapi anjingnya nggak apa-apa. Jadi gini, nggak masuk akal. Kadang-kadang gigi itu riskan gitu loh. Jadi anakan gigi komplit, begitu pertumbuhan dewasa ya, giginya ganti gigi itu nggak keluar atau gimana ya. Nah, gigit-gigit kandang bisa bikin gigi berantakan. Ya, gigit main karung terlalu ekstrim, nah, gigi copot. Lu seperti ngomong main karung itu, orang yang nggak ngerti, ya kan, main header disansak suruh gigit. Itu kalau yang pakai sansak nggak pinter, lu main putus giginya. Ya patah ya. Patah. Bisa copot ya kan. Nah itu nggak cuman gigi nggak tumbuh, kalau di pameran itu gigi copot pun nggak bisa ikut show. Nggak bisa. Ya, apalagi ketemu juri Eropa yang saklek gitu, juri ESPO ya. Itu gigi kurang, apapun alasannya mau copot kek ya, itu nggak bisa ikut show. Dan mereka semua harus tahu, mungkin lu tahu apa enggak, anjing itu giginya tidak berakar. Jadi tidak mungkin goyang-goyang terus bisa goyang copot. Anjing itu gigi nggak ada akarnya. Jadi kalau misalnya dia undershot, ya kan, itu nggak ada obatnya. Mau dikawat kayak nonsen. Undershot itu lebih ke rahang. Oh ya, lebih ke rahang. Ya. Iya, lebih dari rahang. Biasanya orang yang gua lihat itu ada 1-2 orang yang sok jago antara taring ke taring itu sama dia dikaret. Dengan harapan supaya dia bisa mundur. Nggak mungkin, roboh, iya. Roboh ya? Copot semua. Nggak bisa. Maaf ya. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Saya main anjing udah 30 tahun, khusus anjing gembala Jerman. Saya ngomong ini nggak ngawur. Kayak orang sekarang ngomong masalah biji, testis. Orang bilang, oh kok kalau biji 1 kalau kita beli nanti bisa kena kanker. Yang ngomong siapa? Biji 1 itu nggak ada urusannya sama kanker, ada kesehatan. Perlu lu tahu aja. Saya pernah lihat seorang dokter Taiwan itu buka nih operasi nih. Jadi itu talinya di sana kurang panjang. Nyangkut. Kurang panjang. Jadi waktu satunya turun dia nggak keburu-buru ikut turun. Yeah. Karena talinya kurang panjang. Akhirnya pintu di atasnya ini nutup. Kalau yang gede, kalau nutup dia nggak bisa turun. Akhirnya dia akan hancur menjadi lemak. Hancur kan? Ada yang enggak kok. Ya kan, hancur. Ataupun dia masuk di dalam. Tapi tidak membuat anjing itu mati atau... Mati enggak, cuman mungkin di masa tua ada yang kemungkinan ada yang jadi tumor. Karena dia kegencet di tengah saluran. Nggak selalu tumor, kemungkinan ada gitu loh. Kalau gua lihat ya, gua juga punya satu one ball sampai tua nggak ada tumor apa, karena gua anggap itu adalah waktu dia masih kecil, tetis itu nanti kan hancur jadi lemak. Ada yang diem aja gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya mau lagi di steril, baiknya sekalian dicari temennya itu. Iya. Dibuang sekalian, baiknya begitu. Malah ada orang Kanada 2 kali beli anjing sama saya. Dia tanya sama saya, Eknyu, di sini ada dokter di mana? Buat apa? Saya mau ambil itu telurnya. Lu buat apa? Saya nggak kepingin. Lu karena kenapa?
Iya, saya nggak mau beranakin. Nah, kalau bijinya 2 diambil atau bijinya 2 itu tidak turun, dia pasti nggak bisa punya keturunan. Tapi kalau bijinya cuma satunya nggak turun, itu pasti bisa punya keturunan. Masih bisa punya anak. Pasti bisa punya anak. Ya. Tapi tidak bisa mensyu. Ya. Orang sekarang dikit-dikit, merasa cacat. Hei, teman-temanku semua di Indonesia, cacat itu kalau kupingnya putus itu cacat. Nggak bisa tumbuh. Matanya buta itu cacat. Jarinya kurang 1 itu cacat. Tapi kalau telurnya kurang 1 itu tidak cacat. Orang bilang selalu ngomong istilah cacat. Cacat itu apa sih? Kalau matanya buta 1 itu cacat. Kalau jarinya lebih satu nih. Jadi misalnya kayak orang nih, ada jari tengah, ada nih anjing nih, keluar 1 nih, kecil. Itu cacat. Itu cacat. Misalnya terus contohnya kayak ekor, seperti ekornya lurus terus ada belendukannya begini, itu bukan cacat, itu mungkin karena kecil keinjak induknya, bukan cacat. Tapi kalau dia lahir tidak ada ekornya itu cacat, tidak ada ekornya itu cacat. Tapi kalau dia lahir ada ekor terus pendek, itu tidak cacat, mungkin karena, nah ini para breeder dan para penjaga anjing melahirkan itu harus hati-hati. Sebaiknya hari-harinya kita potong sendiri, jangan digigitkan induknya atau jangan tidak dijaga, karena induknya kan main gigit. Biasanya ekor header kalau anakan dia masuk ke dalam, khawatir kegigit induknya. Ya, kaki juga bisa kegigit. Iya, putus. Ada kemungkinan kegigit. Iya, jadi harus dijaga. Ini mereka semua ini nggak tahu. Jadi akhirnya penjual anjing Equitanto yang disalah-salahin. Tapi kalau one ball itu cenderung anjingnya gede loh. Kalau Oversize. one ball itu cenderung gede sekali. Dan One ball sama nggak ada ball ya. tapi gue heran gini ya. Memang Tuhan itu adil dan sangat-sangat adil. Anjing mulai kecil sudah kelihatan bagus nih. Bagus banget. Kita mengharap ya telurnya bijinya lengkap. Ya kan? Ternyata bijinya 1. Yeah. Nah, tapi mulai kecil dia sudah tahu nih bagus. Kita sudah lihat. Saya anjing umur 2 minggu saya bisa lihat bagus apa enggaknya. Tinggal kita bertaruh, ya toh, giginya lengkap atau telurnya lengkap. Yeah. Itu bisa kita mensyu. Tapi kalau ada yang tidak lengkap, kita jual ke rumah tangga. Tetap saya monitor, saya ingin tahu kayak apa. Oh ya, ternyata bagus. Saya pernah jual 1, Bob. Anjing manbol. Namanya gue lupa. Sekarang anjing itu umur 2,5 tahun. Siapa huruf B? Bravo atau siapa itu anjing itu? Saya tidak sengaja, saya udah lupa sama yang beli. Karena yang beli itu sama dia dipiarakan adiknya. Adiknya dibeli lagi sama gua. Sudah punya 1, tapi bijinya 1. Sudah kan, sudah punya anak 2. Oh, puji Tuhan. Ya kan? Ya, biji 1 masih punya anak. Iya, Cuman bener. ya nurun ke, kalau di Jerman udah pasti suratnya dicabut kalau biji 1. Oh iya. Karena nurun ke anaknya juga bisa kemungkinan Genetik itu ya. bisa kemungkinan nurun ke anaknya, tapi tidak selalu. Itu semua kuasa di atas. Jadi dia bisa nurun ke anaknya karena dia pun sendiri biji 1 itu bisa nurun dari genetik atasnya. Nah, makanya ini pemulia biakan, namanya kan pemulia biakan. Ya. Ya. Jadi kenapa perlu surat? Nah, di Jerman itu, Eropa itu udah ketat. Jadi terutama anjing German Shepherd yang dari Eropa, Jerman itu mau breeding mesti dicek dulu genetiknya. Induknya hip apa enggak, ya kan, ada penyakit apa gitu loh, gigi copot apa enggak ya. Baru boleh dikeluarin sertifikat bisa breeding. Bukan gitu. Jadi gini, seekor anjing di Jerman seekor anjing di Jerman itu tanpa kita menyuruh dia mempunyai kesadaran. Jadi anjing begitu dia udah gede sama dia langsung di ronsen. Ya Pak, breeder. Ya breedernya langsung di ronsen. Ya. Nah, rumah tanggamu juga otomatis dia juga kepingin punya anak bagus kan. Tujuannya apa? Kalau dia punya anak bagus, dia bisa mainkan di show atau dia titipkan temennya main di show. Kalau menang, anjing ini harganya mahal. Mau menghasilkan uang ya. Jadi rata-rata orang di Jerman udah pinter waktu mau dibreedingkan, umur belum dibreedingkan lah, waktu udah usia cukup sama dia di ronsen. Tapi kalau misalnya kalau dia udah cukup main, udah cukup dewasa, sama dia kadang-kadang diipokan. Di IPO ya, dilatih. Dilatih, diipokan, IPO 1, IPO 2, IPO 3. Itu tujuannya supaya dia mengetahui seekor anjing ini sampai di mana, sampai dia nanti dibreedingkan. Yaitu namanya kalau di Jerman ada nama Siegershow.
Siger Show itu adalah pameran nasional setiap tahun di Jerman. Semua anjing Siger Show itu pasti sudah di ronsen, sudah di IPO. Dan lagi semua anjing di Jerman sekarang ngomong VA. VA itu adalah peringkat 1 anjing Siger Show di Jerman. Titelnya anjing VA itu kalau dia tidak punya anak-anaknya yang bisa main di Siger Show pameran nasional, jangan harap pejantan itu bisa VA. Ya. Itu sekarang di Jerman itu saringannya itu ketat sekali, tipis, lembut saringannya supaya keluar anjing bagus-bagus. Ya itu namanya pemuliah Ya. biakan. Jadi biar hasilnya nggak ada penyakit, makin sempurna gitu loh. Iya. Kayak begitu. Jadi masalah one ball, masalah tidak ada biji, itu kembali lagi nggak usah khawatir. Ya buat Karena- pet lah. Iya, buat pet, buat piara di rumah, dan anjing itu pasti bagus. Pasti bagus. Betul, Bob? Kemungkinan besar bagus, size kemungkinan besar gitu loh. Entah kenapa ya nggak ada biji, malah kebanyakan anjingnya cakep-cakep. Dan lu lihat, lu kan sering nge-vlog Alaskan. Oh, lihat. Lu cari Alaskan yang misalnya one ball. Pasti bagus banget. Nggak mungkin nggak. Saya udah lihat punya teman saya beberapa, 1-2 orang. Warnanya bagus. Anjingnya gede, kayak import. Bapaknya kalah bagus. Beda sama di steril ya. Beda, kalau steril kan dipaksain. Ya, tapi kalau anjing yang lahir dengan one ball atau nggak ada ball di herder, itu bagus, gede-gede. Tapi kalau di steril, malah kayaknya nggak gitu bagus. Kalau di steril itu dia merusak dia punya hormon. Keseimbangan hormon mungkin Iya, ya. hormonnya jadi kacau. Ya makanya banyak ada yang nanya mau steril di umur 1 tahun apa di kurang 1 tahun, itu ada plus minusnya, kita pernah bahas juga sama dokter. Tidak ada gunanya lah. Dokter hewan ginekolog. Sekarang saya tanya gini loh, kalau lu telurnya sudah lengkap mau lu buang, apa tujuannya? Biar nggak punya anak, Kenapa? biar nggak punya anak, biar nggak kawinin. Bukan itu jalan keluarnya, tidak punya anak ya jangan kumpulin betina kan tidak Kan misal kita di rumah punya anjing banyak, ya kan, banyak betinanya daripada jantannya, atau jantan cuma 1, ya supaya nggak kawin sembarangan, jantannya di Ya, steril. dikebiri lah. Ya, kalau kita steril yang betina kan biaya lebih banyak gitu loh. Dan lagi gini, anjing kalau dikebiri ya, yang gue tahu, gue pernah lihat sering ya, itu biasanya anatominya jadi kacau. Jadi kacau, entah dia jadi, yang lu bilang itu hormonnya kacau, nanti dia lebih tahu-tahu dia bisa panjang-panjang sendiri, bisa jadi kotak, iya kan? Beda dengan anjing yang nobel ataupun testisnya 1, dia betul-betul bagus. Gua di kandang ada 1, yang telurnya 1, itu ada di videonya, bagus banget, kepalanya kotak, Jadi ya bagus ya. bagus banget, Cuman nggak bisa kasar. show, hanya buat Iya. rumahan aja. Jadi jangan kecil hati kalau punya anjing biji 1. Tapi kalau memang tujuannya beli buat show, ya kalau bisa jangan beli lagi anakan. Nggak bisa, Bob. Gini loh, orang mau ikut ke show, nanti saya kirim videonya ke Putra. Emang kalau mau show ke header tuh gampang gitu, apa lu piara di rumah bisa show. Kita show header, bukan anjing lain ya, khusus header. Kita nih kayak nyiapkan Rossi ataupun Marquez naik sepeda motor, harus punya tim. Oke, Ya, kalau sepeda di motor tim header mesti setelnya, tim apa. Kalau di anjing kita harus punya handler, joki untuk ngelariin, nggak sembarangan lari. Kita kapan lari, kapan jalan. Habis gitu kita nyiapkan bagaimana ngondisikan, ngasih makan, semua harus kita awasi ketat sampai anjing itu ikut show. Jadi nggak segampang-gampang gua mau ikut show. Ya lu ikut, pasti dapat nomor peserta. Oh, gitu. peserta, ya. Nomor peserta, kalau nomor peserta lu 200 ya lu nomor 200 gitu loh. Ya, dapat Jadi nggak penilaian juga, segampang-gampang. tetap dapat penilaian. Iya, jadi nggak segampang-gampang itu. Nyetankan anjing header, nggak semua orang bisa. Nyetankan yang bagus, tidak semua bisa. Kalau asal seten bisa. Iya kalau Rottweiler, nggak perlu siku, nggak perlu apa, cuman freestyle. Rottweiler juga perlu double handler. Iya, nggak stand maksudnya. Perlu freestyle, cuman gitu kayak anjing Gintamani, kayak Husky, kayak Alaskan. Cuma pakai freestyle, nggak perlu di stand push kayak header, nggak gampang. Itulah manisnya dan hebatnya seekor gembala Jerman. Itu masalah telur. Sekarang kalau gua ngomong masalah long hair. Long hair sama short hair ya. Nah, long hair sama short hair. Banyak orang
Akhir-akhir nanya, kok nggak punya long hair? Kenapa? Saya suka long hair. Ini loh, di saya ada tukang rawat dan saya bisa rawat, long hair itu jadi bagus. Begitu lu pindah tangan ke lu bisa nggak rawat standar seperti gue. Kalau lu nggak bisa, long hair ini bisa jadi gelandangan, rambutnya kusut apa semuanya, sulit. Apakah terus piara long hair susah? Juga enggak. Kita harus rajin sisir, ya kan? Kita harus rajin sisir. Dia tidak boleh terlalu sering dijemur panas. Oh, nggak boleh sering ke panas. Iya. Jadi kalau terlalu sering dijemur panas, bulunya akan rusak. Makan harus dog food yang cocok untuk pertumbuhan long hairnya, itu enggak gampang. Oh kok makan apa kok? Makan Royal Canin misalnya. Oh ya kok saya terusin sebulan, 2 bulan, itu Royal Canin 1 juta. Begitu 6 bulan, kok gantinya yang ada dog food murah Pak? Nah, ngomong murah, nggak bakal jadi. Nggak bisa, makanan itu perlu apa yang kita masukkan, kita akan melihat hasilnya. Iya kan? Ada Bob, ke siapa? Royal Canin. Oh bisa kok, bisa. Udah, gue sanggup beli 3 bulan lagi, 4 bulan kok. Pak New, dog food yang mahal apa, yang murah apa yang bagus? Nggak ada barang murah bagus, nggak ada. Barang mahal itu pasti bagus. Lalu udah kasih dog food bagus, cuaca kondisinya Cuacanya panas, panasan, itu nggak bisa, sulit. Jadi apakah kita nggak boleh punya long hair? Boleh, asal lu bisa rawat. Ya. Cuman memang long hair itu lebih elegan. Iya, lebih elegan. Dan gini, kebanyakan long hair itu pasti seperti saya ngomong di YouTube yang lalu, long hair itu kebanyakan warnanya merah, coklat merah dan hitam. Jarang ada long hair yang warnanya itu satu badan 3 warna. Coklat, hitam, ada putih-putih, sembur-sembur. Jarang sekali long hair seperti gitu. Itu kembali lagi dari genetik di atas. Kebanyakan long hair pasti tulangnya kasar, bukan karena bulunya loh. Pasti tulangnya kasar. Oh, long hair tulang lebih kasar. Pasti long hair itu tulangnya lebih kasar. Ditambah bulu jadi makanya kelihatan long hair itu lebih gede. Iya, karena gini, kembali lagi kan, long hair itu bukan cacat ya, tapi itu genetik. Biarpun di Jerman itu dulunya SV itu tidak suka long hair, tapi sekarang sudah boleh dan long hair bisa ikut show. Kebanyakan long hair itu kasar, boleh lihat ya di websitenya SV Bundesliga. Yang long hair itu keren banget, kasar. Biasanya yang long hair itu kepalanya juga besar. Jadi long hair pun juga sangat baik. Pertanyaannya, apakah yang short hair tidak bisa begitu? Bisa dan banyak. Dan di sini saya lihat orang yang piara short hair dan piara long hair, skornya 50-50. Kalau dia piaranya nggak bagus ya, yang short hair jadi nggak ada bulunya. Yang long hair juga bulunya juga habis. Jadi sama lah, nggak ada bedanya anjing short hair dengan long hair. Cuma kalau long hair itu kebanyakan warnanya pasti bagus. Saya sekarang nih breeding, dan saya seperti saya cerita di YouTube lalu, saya kebanyakan beli punya orang-orang yang mereka sortir di tangan saya jadi pangeran, jadi sang juara-juara semua seperti Christoph Pirli, itu semua anjing ternakan orang dan saya pilih dia jadi juara sekarang ini, dan sekarang sudah tua. Itu saya milihnya tidak sembarangan. Jadi kebanyakan saya harus memilih atau saya breeding sendiri, mencari bapak dan induk yang baik supaya bisa keluar warna yang bagus. Karena di sekarang ini anjing header warna pucat-pucat itu sudah mulai berkurang karena orang sekarang sudah mulai ngerti color. Ya, oh ngawin kan harus cari yang bagus. Jadi gini, nggak mungkin anjing lu warna headernya putih terus kawin sama header warnanya kusem terus bisa keluar warna bagus, itu nonsen. Oh, pengaruh ya, genetik juga pengaruh ya? Pengaruh. Nah, biarin nggak apa-apa, capek pengen kamera. Orang jauh-jauh datang dari Surabaya nyetir 8 jam, lu 30 menit aja udah begini gitu. Udah menolak. Iya, biarin aja, orang suka, netizen suka ngeliat si Wagyu itu. Lu nggak situ, lu taruh aja kameranya,
Ya kan ganjel kayak lu pergi-pergi jalan-jalan terus loncat kayak dari gedung gitu kalau bosen. Ya kan gue pengen lihat gitu, lu jatuh dari gedung gimana? Atau renang-renang dulu. Iya berenang, ada kolam renang tuh, ya kan? Mau diganjel dulu kameranya, ya. Jadi ya kembali lagi gue bilang, banyak orang yang bertanya pada saya masalah bulu, masalah warna, masalah one ball, masalah show. Jadi itu perlu saya jelasin bahwa anjing sekarang mau men-show-kan seekor anjing itu tidak gampang. Ada orang itu yang kirimnya di depan toko lu itu, yang kirimnya pagi-pagi, mobilnya berhenti di depan toko lu, itu kan anjing one ball. Yang mana ya? Ada punyanya orang Tangerang juga, rumahnya deket rumah lu, toko lu. Terus begitu dia lihat anjingnya, waduh kok ini anjingnya nyatanya lebih bagus dari fotonya. Memang bagus. Jadi saya ndak akan anjing jelek saya bilang bagus. Dan perlu netizen itu tahu bahwa jangan mengklaim seperti bilang, oh kakinya goyang ini hip apa segala macam. Hip itu bukan dilihat dari siku, itu dari pinggul. Ya. Pinggulnya keluar gitu loh, bejendol. Nah itu biasa kelihatan di atas 6 bulan. Kalau kaki anjing lu jalan itu goyang-goyang, itu bukan hip. Itu sikunya terlalu tajam. Kalau lu nggak bisa betulin akan rusak. Ya itu mesti ada penanganan ya. Ya. Itu dibantu dengan sekali lagi vitaminnya namanya glukosamin. Atau namanya Flufortan. Flufortan itu keluaran dari Fortan, bukan promosi produknya Fortan, tapi ini nyata. Nanti kita ngomong ke Fortan minta bayar repot. Nggak Ngangguk bayaran. dong, kalau itu ngangguk gitu. Ini kenapa nyala? Itu nyala karena lu pakai mic-nya kok. Kalau nggak nyala mati. Lu ngoceh dari tadi nggak ada suara masuk. Kalau begitu berarti nyala bener. Bener nyalanya? Iya bener. Jadi banting-banting mahal. Jadi balik lagi bahwa kita harus memperhatikan itu. Masalah siku sudah gue jelasin. Tadi ada ya, pertama tentang walking line, ya masalah walking line, non walking line. Kedua masalah ball, non ball. Ketiga masalah long hair ya. Tiga topik ya. Iya. Jadi sekarang saya di kandang, di kennel saya ada anjing 3 Charlie Angel. Ada 3 anjing betina bagus-bagus. Ya. 3 bagus-bagus. Kemarin lucu. Ada orang beli anjing sama gua, sudah beli, ngomong sama gua, kok dititipin sama saya sebulan karena dia lagi bangun kandang. Lama amat bangun kandang. Ya udahlah. Setelah dia datang, kok anjing gua ini bagus. Kenapa anjing yang itu lebih bagus? Loh gini loh, anjing lu itu bagus. Gua datang lagi ya bagus. Bukan katanya ini jelek. Kalau mau itu bagus, monggo dibeli semua. Iya kan? Dibilang bagus nggak percaya. Anjing bagus saja bagus. Dan maaf, saya tidak pernah jual anjing jelek. Bukan saya sombong. Saya tidak pernah jual anjing jelek. Saya bekerja di company saya ini, ProTeam ini, cukup untuk ngasih saya makan. Jadi saya tidak perlu ngibul-ngibul. Ini anjing bagus, gua bilang jelek supaya gua tahan, atau anjing jelek gua buang, enggak. Jadi saya kalau bilang bagus, dan saya ini lagi ngumpulin Bob, orang yang beli anjing sama gua suruh bikin apa? Testimoni ya. Terima kasih, lagi gua kumpulin ini. Supaya apa? Bukti bahwa yang terima itu puas. Jangan setelah lu terima anjing lu puas di belakang gua lu brengsek, gua dibohongin gini. Nggak ada bahasa bohong lah. Pokoknya saya tetap konsisten. Saya nggak akan kasih anjing nggak karang-karuan. Jadi kita topik kita bicarakan. Saya juga ada kirim video anjing-anjing yang saya ceritakan. Dan bisa dilihat di video itu ada langkah anjing yang benar. Langkah anjing yang benar supaya tahu. Herder itu harus dilihat langkahnya, anatominya. Harus, itu penting, karena itu tidak akan berubah, anatomi tidak akan berubah. Yang berubah itu dia memanjang atau tinggi, udah gitu aja. Jadi gini Bob, anjing herder umur 3 bulan bagus, ya. Setelah umur 9 bulan dia jadi panjang, tingginya nggak balik.
anatomi itu bagus, tapi yang saya harapkan nggak seperti waktu dia kecil. Atau tingginya tok meninggi, panjangnya enggak, anjing jadi short. Anatomi tetap, tapi nggak sesuai dengan mimpi gua. Tapi bukannya kalau lihat anjing itu pas 2 bulan, lewat 2 bulan, 3 bulan gitu kan dia berantakan tuh. Enggak, berantakan umur 7 bulan. Nah pas 9 bulan kan mungkin dia belum maksimal kali. Enggak, 7 bulan itu Atau sudah. dia sakit, ada sakit jadi pertumbuhannya terhambat. Oh, kalau sakit kita nggak usah cerita, sakit itu accident. Jadi anjing kita kalau mau lancar jaya jangan sampai sakit. Iya, karena pertumbuhan anjing kan cepat sekali tuh. Anjing header itu dan semua anjing setahu gua itu dia berubah dan tidak akan berubah lagi setelah anjing di atas 9 bulan. Di atas 9 bulan itu jelek-jeleknya anjing, bulu rontok. Iya. Dia waktunya tinggi, dia waktunya memanjang. Ini kalau kita tidak bisa piara dengan baik, dia tidak akan balik. Tidak akan balik. Jangan balik lagi. Dok, yang bagus murah ada nggak? Nah ini bikin anjing nggak karuan ini. Berilah yang standar untuk anjing, tidak usah berlebihan. Anjing nggak perlu makan bagus, yang paling penting dia happy. Bener kan? Happy penting. Lu kasih makan bagus, setiap hari lu marahin, nyalinya ciut, mentalnya ciut, ketakutan juga nggak tumbuh bagus. Bener. Jangan kupingnya jadi turun terus. Sekarang apa yang lu mau tanya ke gua? Hah? Sekarang yang lu mau tanya lagi ke gua, gua udah bicara 3 kan? Apa yang lu mau tanyakan yang kira-kira lu mau bertanya? Gua ini udah terlalu banyak tahu, ya kan? Jadi jangan suruh gua nanya. Mendingan suruh netizen tanya di kolom komentar ya, tanya atau WhatsApp ke Koko Agnew. Kalau ada pertanyaan tentang herder ya, nanti biar Koko Agnew begitu banyak pertanyaan yang masuk, dia akan datang lagi ke Jakarta nih, ya, akan ngebahas lagi di vlog. Jadi biar dapat topik. Banyak gitu banget yang nanya. Banyak, mulai nanya yang karuan sampai nggak karuan. gitu ya. Banyak banget. Gua satu hari kira-kira 5, 6. Kadang-kadang sehari bisa 12. Ya. Sampai yang gua heran gini. Lu nggak beli anjing ke gua, lu nanya ke gua. Ya Iya itu kan? biasa itu. Ya kan? Biasa, nggak apa-apa gua jawab karena gua cinta herder. Tapi masalahnya gua nggak enaknya sama Yang jual. yang jual. Nanti dipikir gua minterin. Kadang gini, makanya mohon maaf ya, netizen tuh suka kayak ngadu domba gitu loh. Ya belinya sama si A, nanya sama B. Nanti balik lagi ke A, ini kata si B begini nih. Ya kan? Si A jawab, nanti si A bilang, tuh kata si A begini ke B gitu loh. Jadi ya jangan sampai kayak begitu ya kan, karena kalau menurut gue piara anjing itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung lu cocok di sana gimana gitu loh. Contohnya gini yang lucu ya, kan di video lalu, di YouTube lalu, waktu kita live di sini, tanya jawab di sini juga ya, masalah mandiin anjing. Kan gua bilang silakan nanti WA ke saya. Gua kasih video gua cara mandiin anjing udah bener. Tapi dia masih nanya, kok di pet shop begini ya, lu mandi di pet shop aja ngapain tanya ke gua gitu. Makanya kayak contoh yang kayak gue bilang ya, ini topik nih, gue sama Koko Agnew sempat debat nih ya soal puasain. Kan gue ada bikin artikel ya di anjingkita.com, kalau anjing baru datang itu dipuasain 8 jam ya, 6 jam apa 8 jam ya. Nah kalau si Koko Agnew bilang nggak boleh, karena apa? Anjing itu misalnya dari Surabaya ke Jakarta udah jalan berapa jam? 12 jam. 12 jam misalnya ya. Itu sebelumnya juga udah dipuasain. Nah, memang itu penanganannya berbeda. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading. Gini Bob, kita luruskan, kita jelaskan supaya mereka itu tahu. Gini ya, saya kalau mau kirim anjing ke Jakarta, saya tahu bahwa itu 14 jam. Jadi gini, 3 jam sebelum saya berangkatin, dia cuman saya kasih minum air gula. Air gula. 6 jam sebelumnya atau 4 jam sebelumnya dia boleh makan. Tapi tidak boleh makan terlalu kenyang. Setelah itu sampai menunggu 6 jam, gua berharap supaya dia bisa pup. Tak lepas, kencing. Setelah itu berak di kandang. Ya, setelah itu masuk box, kasih minum air gula, kita kirim. Sampai di tempat penerima, gini, anjing kan biasanya itu begitu sampai di tempat baru, itu dia biasanya pasti kaget, nggak mungkin nggak. Nah, kalau sudah pasti kaget, kita kasih dia yang enak, kasih daging kasih minum air gula
supaya image di dalam anjing ini, ini bos gua ya, ternyata gua juga enak di sini. Itu penting. Beda sama lu mungkin anjing kecil-kecil ya, atau anjing ini kan anjing herder. Dia pertama kali tahu tuannya. Contoh nih, gua masuk anjing dari Jerman. Begitu gua jemput di karantina, ketemu gua langsung bawa makanan kaleng yang enak. Misalnya namanya siapa? Dora. Dora ini. Dia tahu, oh ya gua makan. Jadi dia tidak mau punya image itu curiga. Siapa lu gitu loh. Apalagi kalau dia punya bawaan galak. Buka box bisa gigit loh. Iya. Ya kan, jadi kasih makan dulu. Udah tahu dia merasa apa namanya damai. Oh, gua nggak apa-apa di sini. Yeah. Dan lagi memang penting pertama kali itu yang kasih minum itu biasa dia akan, oh ini tuan baru gua nih. Iya. Gitu. Biasanya saya selalu yang kasih minum dulu. Biarpun nanti setelah itu gua atau bini gua ya. Biarpun setelah itu nanti anak buah gua. Ya. Iya, biasanya kalau anjing gua dari Jerman datang, gua selalu ikut datang Jakarta. Jadi jangankan dia serah terima ke gua masuk ke kandang di karantina. Kenalan dulu, hey, halo, panggil namanya, gua bawa daging, kasih. Dia pasti akan. Nah, oke, jadi gini. Curiga dulu kalau kan? pas ada orang belanja dari lu, anjingnya dari Surabaya ke Jakarta. Gua selalu ngomong sampai kasih air gula. Air gula dulu. Atau air madu, jangan terlalu Lalu manis. kalau kasih makan, kalau menurut gua nggak boleh kasih makan terlalu banyak. Kalau gua kasih makan sedikit aja, ya, kan? Tapi ya kira-kira setengah jam setelah itulah atau 1 jam lah, biar dia survei dulu tempat barunya. Udah panggil namanya, itu paling penting. Panggil namanya nomor 1. Jangan terima anjing terus WA gua, kok namanya anjing ini siapa kok. Panggil namanya, itu paling penting supaya dia tahu, terus kasih yang dia suka. Biasanya kasih daging apa? Daging mentah. Kok nanti galak, kok buas, ini bukan harimau. Kasih daging mentah sedikit, nggak usah segini-gini aja cukup, kasih supaya dia tahu. Beda mungkin lu kalau waktu itu gua bilang mungkin lu anjing kecil-kecil ya. Bukan, jadi gini kok, itu artikel ya, jadi untuk orang yang beli anjing di satu kota. Jadi gua beli anjing misalnya dari lu nih ya, gua pulang yang sama. ya, gua pulang ke rumah, itu jangan kasih makan dulu. Kota yang sama ya. Nah, atau kalaupun sudah jamnya makan, jangan kasih terlalu banyak ya. Karena gini, banyak orang gini kok, beli anjing seneng lihat makan, tambahin terus rakus. Anjing anakan itu makan sampai muntah, sampai mencret, ya kan? Begitu dia pindah tempat, dia stres, pencernaan kena. Nah, dia makan banyak, ya, pencernaan lebih kena lagi. 1-2 hari nggak mau makan, itu banyak penyakitnya begitu. Nah, makanya mesti diperhatikan. Begitu nyampe, lu mau kasih makan sedikit aja, ya kan? Jadi jangan terlalu, makan nih, jangan lu tambahin terus sampai dia nggak mau makan, itu salah. Nah, jadi setelah 2 hari dia nggak mau makan lagi. Perlu gua tambahin, itu punya rumus yang gua tahu lu nggak salah. Gini, anjing kalau bisa makan 100%, lu harus kasih 80%. Nah ya, jangan full ya, gitu. Atau 70%. Anjing kalau kuat makan 70%, lu kasih 50%. Nah ya. Supaya nanti jam berikutnya, dia bisa mau makan. Pertanyaannya, kok kalau anjing piara di rumah, berapa jam sekali anjing harus makan? Anjing minimal, maksimal, itu adalah 10 jam dia harus makan sekali. 10 jam. Jadi makan tidak perlu banyak-banyak, dia harus makan pagi dan sore. Kalau anak kan, gini, oh ya ini gua perlu cerita sama lu, agak penting ya. Gini, banyak yang nanya ke gua, kok anak itu makannya berapa kali? Begini, misalnya dia makannya 1 gelas nih. 1 gelas ini, misalnya untuk makan 1 hari 3 kali. Ya, lu bagi 3. Iya. Ada yang nggak ngerti, makan 3 kali 1 gelas makan nggak habis. Nah, makanya biasa kita ngomong porsi makan per hari. Itu di dog-food di kemasan juga per hari biasanya. Jadi mesti dibagi. Ya, misalnya anjing herder 6 bulan makan sehari 4 gelas. Sehari 4 gelas. Nah, banyak orang pikir makannya sekali 4 gelas gitu loh. Ya kan, jadi sehari itu bisa 8 gelas. Ini juga saya perlu omongkan, ini penting, ya kan? Penting sekali. Puppy dan adult dog food. Di dog food itu semua bikinan luar negeri. Di luar negeri, Amerika, dimanapun juga, Eropa, itu adalah 4 musim. Kita ini cuma 2 musim. Iya. Jadi gini, kok anjing gua anakan dikasih makan adult, nggak apa-apa. Karena kenapa? Hawa kita ini panas. Kita nggak perlu protein terlalu tinggi. Iya, kita nggak perlu protein terlalu tinggi. Tetapi kalau mau dikasih anak yang puppy,
Gua nih biasanya gua campurin sama yang edal. Karena gini, gizinya papi perlu. Gizi dan protein di dog food papi itu kita perlu. Tapi supaya tidak terlalu tinggi protein dan apa lo bilang tadi? Ya, proteinnya terlalu tinggi, ya. Gua campurin sama edal. Jadi mesti rada turun. Iya, jadinya bagus. Memang pertumbuhannya akan lebih lambat gitu loh. Enggak lah. Karena biasanya sih 75, biasanya sih 70-30 ya. 30 gua kasih papi, 70-nya gua kasih edal. Gua lebih suka anjing terabesar gitu kasih makan langsung edal dari papi. Pertumbuhannya lebih lambat, tapi dia lebih maksimal. Karena makanya cenderung orang Indonesia ya pelihara anjing itu kepengen anjing cepat gede, terutama pelihara Rottweiler, Herder ya. Nah udah dia beli papi, dia ngeliat tetangganya punya 7 bulan, kok punya gua kalah gede. Nah, langsung dibuat makanan, vitamin segala macem. Dia cepat tumbuh, tapi kakinya pada Rusak. melenceng semua. Badannya terlalu berat, kakinya masih lemah gitu loh. Nggak sanggup nopang berat badannya. Jadi lu ngomong itu benar sekali sih. Jadi makanya digonjol gitu, akhirnya rusak kakinya, rusak pencernaannya. Yang dia kejar itu salah gitu loh. Dia bukan kejar gedenya, tapi dia kejar rusaknya. Iya. Jadi terlalu cepat tumbuh juga nggak bagus gitu. Oke, gua rasa Udah cukup? sudah cukup. Ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan tanya di WhatsApp. WhatsApp saya. Dilarang tanya yang aneh-aneh. Tanya apa sih yang aneh? Ada anjing yang mau dihibakan nggak? Nggak ada. Bener. Ada anjing mau dihibakan? Nggak ada, bos. Kita ini beli atau berternak pakai uang. Ada yang kira, Hani itu siapa sih? Kenapa? Cihani siapa? Hani. Hani babi. Nggak tahu Cihani siapa? Cihani. Nggak tahu kenapa. Om, saya minta anjingnya dihibakan kayak seperti Om kasih ke Cihani. Siapa Cihani? Oh bukan, itu baru ya? Baru nanya ke WA gue nih. Oh bukan, jadi si Kohandri kasih ke Hani anjing. Hani itu siapa? Hani itu co-hostnya gua. Oh. Ya kan, co-host Pemersatu Bangsa gitu loh. Kalau deket-deket pasti biasanya gua ajak, cuman hari ini dia lagi kerja. Oh. Jadi mungkin dia pikir itu lu. Maksa gua. Awalnya pura-pura mau nanya Belgi, mau beli Belgi, ngelatih Belgi. Setelah terakhir ngomong, Om ngasih anjing ke Om Hani sama Om Bobby. Saya minta, ada yang dibangun enggak? Gue bingung, siapa orang ini? Dia salah orang, musuhnya Handri. Beda orang. Ya repot ya. Ini aktornya Raja Heder selalu dikejar-kejar orang sih. Iya betul. Iya kan? Serah lu. Ada beberapa orang yang minta hibah juga, ada yang dihibahin gini-gini, gue sampai bingung. Kalau mau masalah hibah-hibah, mintanya sama Bobby. Bagus, dan besok WhatsApp gua penuh ya minta anjing gitu ya. Minta sama Katanya Bobby. Koek ini minta anjing nih. Karena Om Bobby ini kan sering film YouTube ke semua anjing. Dia banyak anjing di rumah, lu boleh minta. Gua nggak pelihara anjing, pelihara burung. Pelihara burung, apa nama burung itu? African Grey. Oh mahal itu. Gua nggak pelihara yang murah. Gua pernah ditawarin 15 juta itu kecil. Iya, kita nggak pelihara yang main murah, ya kan? African Kita- Grey. iya, Tapi you- warnanya kuning, lu cek ya? Enggak, yang kuning yang mana? Beda, bukan kali. Abu-abu ya warnanya. Abu-abu ya, ekornya merah. Oke, sampai Oke. di sini. Nanti Oke. kita coba diketik pertanyaannya di kolom komentar apa yang perlu ditanya atau langsung bertanya ke Koek ini juga. Tapi ya, jangan tanya macam-macam ya. Dan kami tidak menghibahkan anjing seekor pun ya. Kutunya aja kita nggak punya untuk dihibahkan, apalagi anjing ya. Bagaimana begitu ya? Rambutnya aja enggak. Rambutnya pun enggak ya. Rambutnya enggak. Jadi nggak ada anjing dihibahkan. Oke? Saya cinta selalu dengan orang pecinta anjing kebela Jerman. Oke, boy. Udah capek deh, kesian lu pegang tangannya lu. Mesti gua bawa pijat. Thank you. Ini Tanto, Raja Herder Nusantara. Senusantara apa se-Indonesia? Kalau di YouTube kan Nusantara, kita ngomongin Nusantara bukan di Indonesia gitu. Senusantara, Iya. Raja Herder. Nanti kalau tunggu belum, takutnya Indonesia kan meluaskan diri ya, Australia diambil gitu kan, kita nggak tahu gitu. Ya siapa tahu gitu loh. Ini kita ngomong Nusantara aja. You are King of German Shepherd in Indonesia. Ya. Ya lu boleh nih nanya ini. Nah, Rupanya istri dia orang Indonesia nih, ngomong Raja Herder Indonesia. Dia nanya, siapa lu ini, gua bilang. Oke, Bob, thank you, Bob. Oke, bye-bye semuanya. Ya, bye-bye semuanya, ayo. Halo, Bob. Selamat pagi, Bob. Tetap ini sama Raja Herder.
Ini di Stunting Budi. Ini anjing namanya Tommy Kompru Baktal. Ini anjing ini impor. Baru sampai di kandang saya kira-kira sebulan yang lalu. Ini adalah anaknya Kaspar. Kaspar itu adalah anjing PA2 pameran nasional di Jerman. Dan Kasparnya juga pameran. Ini tinggal anaknya namanya Tommy. Ini anjing ini belum pernah saya ikutin show karena sekarang kan belum ada show di Indonesia. Anjing impor dengan anjing lokal tetap beda. Anjing impor tongkrongan seperti impor. Jadi saya di kandang ini sekarang ada 3 anjing impor. Ibu itu SG31, Bombardo, P11. Dengan Tommy ini belum pernah show karena Tommy ini di Jerman tidak ada show. Tommy tidak pernah main show Tommy. Ini Tommy Baktal. Halo, selamat pagi. Lama tidak ketemu sama Raja Herder. Seperti saya cerita sama Bobby bahwa ini anjing namanya Nares. Anjing ini bolanya 1. Coba lihat anatominya. Anatominya super sekali. Ini yang saya cerita di YouTube saya sebelumnya bahwa anjing one ball itu bukan anjing cacat dan dia bisa punya keturunan. Dan lihat, semua anjing rata-rata one ball bagus. Dia punya kepala. Lihat, kamera didekatkan kepalanya. Lihat, kepalanya kotak, kasar, siku depan sangat bagus. Ini kelebihan dari anjing one ball. Dan kebanyakan anjing one ball selalu bagus dan pasti besar. Coba diambil dari depan. Kepalanya tuh, jantan sekali. Jadi jangan dibilang anjing one ball ini banci. Ini anjing bagus. Coba Yud, kasih duduk Yud. Kasih duduk. Tuh. Anjing ini sangat patuh sekali. Nares. Umur baru 3 bulan. Nares. Umur baru 3 bulan tapi anjing ini sangat patuh sekali. Jadi yang saya cerita di YouTube sebelumnya, kalau anjing one ball itu jangan dianaktirikan. Anjing one ball pasti punya istimewa. Sangat istimewa daripada anjing yang bijinya lengkap. Jadi kalau para penghobi penyayang anjing Herder, nggak usah khawatir kalau anjingnya one ball ataupun no ball. Kalau no ball, sorry, memang no ball itu nggak bisa mempunyai keturunan untuk dipelihara di rumah, dan anjing ini yang one ball atau no ball pasti bagus. Saya bermain anjing 30 tahun. Saya sangat mengetahui urusan mengenai anjing kepala Jerman. Jadi kalau saya bilang bagus, pasti bagus lah. Oke, terima kasih. Hai Bob, ini itu Bob. Ibu SG31 tuh. Di Jerman. Aku tuh di Jerman Bob. Ini anjingnya sekarang ada di Indonesia. Ibu ini SG31 dan bapaknya Hippo ini anjing VA5. Hippo itu adalah anjing VA1. Apa itu VA? VA adalah titel yang dipakai di Jerman saat pameran nasional atau di Jerman disebutkan Siegershow. Hippo ini anjing 31 sulit. Bukan 31. Dan aja sulit apalagi 31 karena di Jerman pameran nasional isinya ratusan ekor. Info, kepalanya gede banget. Ini memang materi saya yang lama, tapi saya sampai hari ini itu tetap terbaik. Terbaik, karakter baik. Dan sampai hari ini, Info ini masih saya pakai buat pejantan. Info ini dulu juga pernah dirawat Yudi, karena Ibu ini saya beli dari orang Bandung. Dulu yang merawat Lester Yudi
yang pakai baju kuning merah hitam ini, yang kayak orang Jerman tapi yang negro, yang hitam. Kayu, dulu yang rawat itu ya? Iya. Ini ibu. Jadi apakah anjing Indonesia tidak bisa bagus seperti ini? Bisa dan banyak. Yang paling penting itu adalah perawatan. Perawatan untuk seekor anjing itu yang penting. Sangat penting untuk perawatan. Maka hari ini pun perawat yang baik. Perawatan. Dan kita harus tahu bagaimana caranya merawat, bagaimana caranya mengasih makan. Coba kepalanya di syuting dari depan. Sip. Sip. Dan infonya adalah IPO 2. IPO 2 itu kalau di sini seperti sekolah kedisiplinan. Good, good. Sekarang kita lihat langkahnya Ipo. Tolong Yuki, langkahnya Ipo. Atau Anjing bagus, tetap bagus. Anjing bagus. Nah ini Bob, ini semua anjing-anjingku melepas. Ini Lombardo, Elena, Rufi, ini Nares, ini Omni, ini punya orang Bali, betina long hair, masih belum saya kirim. Itu Nares, itu Miko, itu yang long hair. Miko, ini Miko, yang besar ini, kakinya kasar. Jadi di sini saya tunjukkan bahwa ini Lombardo, dia punya sifat sangat baik dan dia sama dengan anjing kecil karena semua anjing import bisa main dengan teman-temannya yang kecil-kecil ini. Jadi di sini saya tiap pagi saya lepaskan mereka main-main ke olahraga. Semua anjing ini pasti akan asal jangan ada satu yang galak, agresif. Itu yang membuat mereka semua tidak nyaman. Lalu kita lihat di video. Itu Miko. Lombardo tim aggregate. Dia masuk sini sudah 3 tahun. Waktu Lombardo ini di Jerman, dia ikut pameran Ausgruppen. Saya cek dia ini punya di bawahnya asap von Aldamar PA3. Tapi ya karena nasibnya dia ikut saya, jadi dia nggak ikut pameran nasional. Ini Lombardo adalah seekor yang bagus. Tapi pameran di sini dia kebanyakan selalu duduk nomor 4. Pameran anjing gembala Jerman IBSC. Kaki kasar, kepalanya medium, tidak sebesar. Tapi punya anatominya sangat bagus. Bulunya dia tebal sekali. Lombi, panggilannya Lombi. Sekarang ini pun tetap menjadi pejantan saya. Jadi seperti saya sebutkan, saya punya 3 Tommy, Hippo, dan Lombardo. Ini saya pakai pejantan di kandang saya. Dan sekarang ini karena ada show, Lombardo cuma tiap pagi aja main-main di tempat ini, di lepas-lepas supaya dia kenal.
dan tetap dilakukan oleh Mas Yudi. 2 kali dilarikan supaya sehat. Ini Lombardo. Lombardo ini adalah Ipo 2. Sorry, yang Ipo tadi Ipo 1, ini Ipo 2. Ini Ipo 2, Ipo itu Ipo 1. Ini Lombardo. Itu bentuknya Lombardo. Itu sekannya Lombardo. Saring Sumri. Dia selalu taat pada yang memelihara. Yang memelihara itu anak buah saya namanya Bud. Tommy. Halo Bob. Selamat pagi Bob. Tetap ini sama Raja Herbert. Ini distankin di ini anjing namanya Tommy Kompru Bakal. Ini anjing ini impor. Baru sampai di kandang saya kira-kira sebulan yang lalu. Ini adalah anaknya Kaspar. Kaspar itu adalah anjing PA2 pameran nasional di Jerman. Cuman Kasparnya sudah pameran. Ini tinggal anaknya namanya Tommy. Ini anjing ini belum pernah saya ikutin show karena sekarang kan belum ada show di Indonesia. Anjing impor dengan anjing lokal tetap beda. Anjing impor tongkrongan seperti impor. Jadi saya di kandang ini sekarang ada 3 anjing impor. Ipo itu SG31, Lombardo, di Jerman itu P11. Dengan Tommy ini belum pernah show karena Tommy ini di Jerman tidak ada show. Tommy tidak pernah main show Tommy. Ini Tommy lokal. Jadi bagi pencinta anjing gembala Jerman, bahwa sekarang untuk seekor anakan warna sangat diperlukan di Indonesia. Warna ini adalah warna bagus, coklatnya tua, hitam, dan anjing ini juga mempunyai bentuk kepala yang sangat baik dengan ada marking hitamnya di kepala yang cukup baik, tulangnya juga kasar. Coba lanjut di ini Tommy. Tetap fotonya dengan Raja Herbert. Saya sangat senang sekali dengan anjing gembala Jerman. Ini. Oke Bob.